yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, pada hari Jumat yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sayyidul Ayyam, monggo kula sedaya senantiasa melahirkan rasa syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apapun perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang beruntung itu adalah yang pertama mandana nafsahu, orang yang sering introspeksi diri, orang yang senang muhasabatun nafsi. Wa amila lima ba'dal maut, yang kedua yakni orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang suka introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi di dalam konteks ini yakni orang yang suka menghitung, orang yang senantiasa menghitung berapa banyak amal ibadah yang dia lakukan di dalam satu hari. Satu hari ada 24 jam. Lebih banyak mana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih banyak mana kita ibadah untuk akhirat kita? Atau justru malah lebih banyak kita melakukan amal duniawi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai dunia melupakan akhirat kita. Jangan sampai hanya gara-gara kita bekerja kita sampai meninggalkan sholat kita. Jangan sampai gara-gara kita bekerja tidak kenal waktu sampai kita melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita bekerja karena kita berprofesi sebagai seorang pegawai. Kadang-kadang pagi-pagi pulang malam, atau sebaliknya pulang malam, pergi pagi, pergi malam, datang malam kembali dengan tujuan mencari sesuap nasi, mencari ekonomi untuk keluarga. Boleh kita bekerja dengan rajin dan tekun, tapi jangan sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramallah, bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia dan akhirat harus seimbang. Namun orang yang baik adalah orang yang senantiasa mengedepankan urusan masalah ukhrawi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walal akhiratu khairu wa abqa," dan kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah yang pertama, meskipun kita seorang pegawai, kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan makan. Kita hidup di dunia ini juga masih membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Tapi jangan sampai kita melalaikan urusan masalah akhirat kita. Yang kedua dikatakan orang yang beruntung yakni wa amila lima ba'dal maut, beramal sebagai bekal untuk kehidupan kita
setelah kematian kula kalian sedaya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal yang dapat kita bawa pulang menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanya dua hal. Yang pertama yakni hablum minallah, dan yang kedua yakni hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas ini harus kita laksanakan, harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari manusia secara beriringan. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hablum minallah saja, tapi tidak rukun dengan sesama saudara, tidak rukun dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ritual dan ibadah sosial harus berjalan secara bersama-sama. Tidak bisa salah satu kita lakukan, yang satunya kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibarat hablum minallah itu kita ibadah mempeng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal ulah kalian sedaya menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hablum minannas ibarat adalah sebagai tambahan amal ibadah ulah kalian sedaya, tambahan pahala kangge kula sedaya dikala kula kalian sedaya bikin wangsul wonten kesanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja ketika tetangga kita meninggal dunia, kita ikut mendoakan tetangga kita. Dan mungkin jadi ketika kula kalian sedaya dan dia yang meninggal dunia, siapa lagi yang akan mendoakan kita selain saudara kita, selain tetangga-tetangga kita. Dan doa orang lain terhadap kita, doa orang yang hidup kepada yang sudah meninggal dunia, dapat menambah amal ibadah orang yang meninggal dunia, dapat menambah pahala orang yang meninggal dunia. Bisa jadi kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala disiksa di alam kubur, tapi karena doa tetangga kita, doa saudara-saudara kita yang dihadiahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni segala dosa kita dan menambah pahala kita. Sebab perlu diketahui hadirin rahimakumullah, orang yang meninggal dunia tidak bisa menambah amal ibadah. Orang yang meninggal dunia tidak mampu menambah pahala untuk dirinya. Orang yang meninggal dunia hanya satu yang diharapkan, yang tadiu da'watal ahya, menanti-nanti doanya orang yang masih hidup. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, marilah kita lakukan hablum minallah sebagai bekal kita di kehidupan nanti setelah kematian kula kaliyan sedaya. Dan jangan lupa kita juga lakukan hablum minannas, berhubungan baik dengan sesama manusia, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan ketakwaan kula kaliyan sedaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan ketakwaan kula kaliyan sedaya, karena orang yang betul-betul takwa bukan hanya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu, tapi orang yang juga mau berhubungan baik dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di dalam istilah ilmiah disebut dengan human society, makhluk sosial. Sehingga manusia setiap hari selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya, selalu berhubungan dengan manusia satu dengan lainnya. Sehingga kita harus belajar hablum minannas, berusaha memperbaiki hubungan baik
dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia. Hablum minan nas dan hablum minallah harus kita lakukan setiap hari. Bukan pada momen-momen tertentu hadirin rahimakumullah. Mungkin pada umumnya para khotib, para mubalik, para dai menyarankan hablum minan nas, memohon maaf, bersilaturahim, khusus pada bulan Syawal, mulai Idul Fitri sampai Syawal yang terakhir. Tapi hakikatnya hadirin, hablum minan nas tetap harus kita lakukan setiap hari sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama hidup kita tetap berhubungan dengan manusia yang lainnya. Tidak bisa. Mungkin demikian hadirin khutbah singkat yang mampu saya sampaikan. Semoga khutbah yang singkat ini diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keterangan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu